Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan membahas materi gaya dan energi IPA kelas 5 SD. Yang pertama, kita akan membahas gaya. Pengertian gaya. Pada saat kita membuka atau menutup pintu, kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan dan tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya pada benda juga mengakibatkan benda berubah bentuk. Sebagai contohnya, ketika kamu bermain dengan plastisin, kamu dapat membuat berbagai macam bentuk. Ya, di sini gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh terdiri dari gaya otot, gaya pegas, gaya gesek. Kemudian, gaya tak sentuh terdiri dari gaya magnet dan gaya gravitasi. Di sini kita akan membahas satu persatu dari gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, dan terakhir gaya gravitasi. Yang pertama, kita akan membahas dahulu yaitu gaya otot. Ini gambar gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sering dilakukan pada saat kita menarik dan mendorong barang, mengangkat barang, ataupun saat kita berolahraga. Selanjutnya, gaya pegas. Gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Contohnya, saat anak-anak bermain panah-panahan ya, memanah atau saat bermain ketapel. Seperti ini gambarnya. Gaya gesek. Gaya gesek timbul karena gesekan dua benda. Misalnya, saat berlari, sepatu akan bergesekan dengan jalan. Gaya gesek pada rem sepeda. Selanjutnya, ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Hanya benda yang mengandung unsur besi atau baja yang akan menempel ke magnet. Benda yang terbuat dari plastik atau kertas tidak akan tertarik dan menempel ke magnet. Berikut adalah contoh gambar magnet. Ini adalah gambar magnetku yang menarik paku. Selanjutnya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi disebut juga gaya tarik. Adalah kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Jika kita melemparkan bola ke atas, maka bola akan jatuh ke bawah. Demikian juga buah yang ada di pohon. Berikut adalah gambar contoh gaya gravitasi. Buah jatuh ke bawah. Selanjutnya, gaya listrik. Gaya listrik adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik.
untuk menarik benda di sekitarnya. Kita bisa mencoba membuktikan adanya gaya listrik dengan melakukan percobaan seperti pada gambar di samping. Seperti ini, teman-teman. Pertama, ini garisan mika. Kita gosok-gosokkan ke rambut ya. Setelah digosok-gosokkan ke rambut, sebelumnya kita sudah menyediakan kertas dipotong kecil-kecil ya, dipotong kecil-kecil. Terus setelah itu garisan mikanya gosok-gosokkan di rambut, kemudian kita dekatkan dengan potongan kertas. Maka potongan kertasnya nanti akan menempel di penggaris. Selanjutnya, pengaruh gaya. Pengaruh gaya ada dua, yaitu mengubah bentuk benda dan mengubah posisi benda. Mengubah bentuk benda tadi seperti yang dijelaskan pertama, yaitu ketika kita bermain plastisin. Kemudian mengubah posisi benda ketika bola itu diam terus ditendang. Nah, itu kan termasuk gaya mengubah posisi benda. Gaya mengubah posisi benda ada dua ya, gaya mempengaruhi benda diam dan gaya mempengaruhi benda bergerak. Selanjutnya, pengaruh gaya mengubah bentuk benda. Talang yang ditekan akan penyok. Dan yang selanjutnya, pembuatan kerajinan gerabah dari tanah liat. Ini contohnya. Terus ada lagi, plastisin yang dibentuk menyerupai benda lain. Gaya mengubah posisi benda. Ada dua, gaya mempengaruhi benda diam dan gaya mempengaruhi benda. Gaya mempengaruhi benda diam. Saat bola ditendang, berarti bola dikenai gaya. Meja atau kursi dapat berpindah tempat jika kita dorong atau tarik. Timba yang ditarik dengan katrol yang bergerak. Sini contoh gambarnya. Gaya mempengaruhi benda bergerak. Mobil mogok akan bergerak lebih cepat jika didorong oleh 5 orang daripada didorong 2 orang. Kemudian, gerakan bola di tanah datar berbeda dengan di tanah miring. Faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, besar kecilnya gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, halus kasarnya permukaan benda. Yang ketiga, besar kecilnya gaya gesekan. Faktor yang mempengaruhi gerak benda adalah seperti ini ya gambarnya. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda, halus kasarnya permukaan benda, besar kecilnya gaya gesekan. Terus lanjut kita akan membahas materi energi. Hukum energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Pada dasarnya, energi tidak pernah hilang, tetapi diubah ke dalam bentuk energi lain. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Inilah yang dinamakan hukum kekalan energi. Energi dapat diperoleh atau dihasilkan dari sumber energi. Sumber energi terbarukan ada matahari, air, angin, makanan. Sumber energi tak terbarukan,
energi hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, batu bara. Selanjutnya, macam-macam energi. Ada energi kinetik, disebut juga energi gerak. Kemudian ada energi listrik, energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi kimia, energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian senyawa. Energi cahaya, energi cahaya bisa dilihat pada lampu, api, dan matahari. Energi bunyi, energi yang dapat menghasilkan bunyi atau suara. Energi panas, energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Ini adalah gambar energi kinetik, yaitu kata lain energi gerak. Contohnya bersepeda, berjalan. Energi listrik. Di sini adalah gambar energi kimia yang berasal dari makanan. Dan ada energi bunyi. Ini energi panas. Terima kasih. Pembahasan materi dari video ini sudah selesai ya, teman-teman. Terima kasih.